Ayo Dimas, kita harus siap rebutan dengan tim lain. Jangan sampai kalah ya. Ayo, ambil bolanya. Ternyata gampang-gampang susah bermain bola sarung seperti ini. Kuncinya, tim harus kompak. Satu tim terdiri dari 2 orang dan memakai satu sarung yang sama. Kalau tidak bisa menjaga kekompakan, pasti masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Dijamin bakal sering jatuh. Permainan sepak bola sarung sekilas mirip dengan permainan sepak bola seperti biasa. Aturannya memasukkan bola ke dalam gawang. Setiap tim berlomba memasukkan bola ke dalam satu gawang. Yes! Masuk Pak Eko! Kita dapat 1 nilai. Ayo main lagi. Dasar kalian, bisa-bisanya bermain curang. Tenang saja, permainan ini kan dipimpin wasit. Jadi tidak perlu khawatir dicurangi. Teman, ikut aku mencari keong laut dan tamikil yuk. Tuh, sudah ada Kak Putri juga. Kebetulan Kak Putri sedang tidak ke kebun. Jadi sekalian aku ajak main ke pantai saja. Mencari keong laut dan tamikil pas dilakukan saat kondisi air laut sedang surut seperti ini. Jadi tidak perlu berenang ke tengah laut. Kita tinggal mencarinya saja. Harus jeli teman, karena warna dan bentuknya sangat menyerupai batuan karang. Oh iya, kami sengaja membawa alat dari besi ini untuk mengambil tamikil. Biasanya tamikil menempel cukup keras di bebatuan. Kalau mengambil keong sih tinggal comot saja. Oh iya, hati-hati teman. Daratan ini cukup licin dan tajam. Kalau ceroboh bisa terpeleset. Lokasi kami berada sekarang ada di Pantai Binajaya, Kecamatan Surade. Selain menjadi tempat wisata, lokasi ini juga menjadi sumber mata pencarian para pencari lobster dan gurita. Nah, tujuan aku dan teman-teman mencari keong dan tamikil untuk membantu paman menangkap lobster. Nanti deh aku ajak teman di rumah. Tos cekap iya mah. Ayo orang tos ada ya. Nya hayo tuh siapa hayo tos katosan. Iya hayo tuh. Yuk. Sadayan hayo. Ini ada tuh bantuan gula si Amang. Gimana sih telilan yang tamikil teh? Eits, paman, Andreas dan Kareni sudah menunggu tuh. Yuk kita berikan keong dan tamikilnya. Ya teh, mana dah orang bikin Mang ya Mang penggeprekan kan ya Mangnya. Kayak dibantu si barudaknya Mangnya. Biar paman saja yang menyiapkan umpannya. Keong dan tamikil ini akan dijadikan umpan untuk menjerat lobster. Sebelum dipasangkan, keong dan tamikil harus dihancurkan dulu cangkangnya. Kata paman sih, supaya bau amisnya tercium dan menarik perhatian lobster. Siap deh, tinggal kita pasang umpannya. Ada tempatnya sendiri untuk memasangkan umpan. Nah, ini dia. Simpan beberapa umpan yang sudah dihancurkan, kemudian gulung, lalu ikat deh, biar tidak lepas. Ikat yang kuat ya talinya, adik, Andreas. Fungsi umpan ini hanya untuk memancing lobster supaya mendekat ke dalam jodang. Nah, kalau sudah mendekat, biasanya lobster akan terjerat oleh senar-senar yang ada pada jodang. Sudah semua nih. Yuk paman, kita pasang jodangnya. Kita berbagi tugas yuk. Dimas menemani Kak Erni dan Kak Putri mengambil jodang yang kemarin sudah paman simpan. Sementara aku, Aldi dan Andreas bantu paman memasang jodang yang tadi sudah kita siapkan. Memasang jodang juga tidak perlu jauh-jauh ke tengah laut. Saat kondisi air surut seperti ini, kita bisa menempatkan jodang di mana saja. Jangan lupa ikat yang kencang talinya ya. Karena saat terpasang nanti, semua permukaan tempat kita berdiri ini akan terendam air cukup dalam.
Kalau ikatannya tidak kencang, bisa-bisa Jonah hanyut terbawa arus ombak. Semoga besok hari kita bisa dapat lobsternya ya, Paman. Sepertinya Dimas dan Kakak dapat lobsternya tuh. Wah, lumayan. Walau tidak banyak, yang penting hari ini kita dapat lobsternya. Alhamdulillah. Tadi sana ke Gigi. Sok tah. Sebelum mulai masak, bantu Kak Putri siapkan dulu daging lobsternya, teman. Untuk membuat kotak-kotak lobster, daging lobsternya harus dipisahkan dulu dari cangkangnya. Gampang kok. Tuh, Aldi sudah siapkan gunting untuk membuka cangkang lobster bagian bawahnya. Kalau sudah digunting, biar Kak Putri dan Dimas saja yang mengeluarkan dagingnya. Untuk mempermudah, bisa menggunakan sendok untuk mengambilnya. Ayo Dimas, jangan sampai ada daging lobster yang tersisa ya. Harus benar-benar bersih. Kalau dagingnya sudah diambil, cangkangnya jangan dibuang ya. Karena masih akan kita pakai untuk masak nanti. Nah, atas kanjang, ayeuna Aldi bantosan teteh pangalakeun daun caunya. Nya teh nya. Nah, ayeuna Dimas sareng teteh urang ka dapur. Oh ya teh. Ayo. Jalan. Yuk. Nah, sekarang kita bantu Kak Erni menyiapkan bumbu masaknya yuk. Gampang saja kok bumbunya. Bawang merah, bawang putih, dan merica. Kalau sudah dibersihkan, tinggal dihaluskan semuanya. Selagi bumbunya dihaluskan, aku siapkan irisan daun bawangnya deh. Sok lang, ayeuna mah bantosan teteh tangga cincang. Ayeuna. Sok lang, ayeuna mah Siap Kak. Ternyata daging lobsternya masih harus dicincang sampai halus. Nah, kalau sudah halus, campur dengan tepung terigu. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Campurkan irisan daun bawang. Aduk semuanya sampai kalis dan mudah dibentuk. Adonan sudah siap nih. Masukkan adonan ke dalam cangkang lobster. Ini dia nih fungsi cangkang lobsternya. Gimana? Adonan otak-otaknya sudah menyerupai daging lobster belum? Masukkan adonan secukupnya saja. Kalau sudah penuh, jangan dipaksakan. Sok rojok ya. Sip deh, semua sudah beres. Lalu kita kukus deh. Tugasnya Andreas nih yang sudah menunggu dari tadi. Jangan terbalik-balik ya, supaya adonannya tidak berantakan. Eng eng eng. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Hayo, ayo. Sudah pada nggak sabar ingin makan ya? Ayo orang mam. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semuanya, kita makan. Rasanya mantul. Mantap betul. Teman di rumah mau coba juga? Sini, makanya main bareng aku. Jangan takut untuk makan daging lobster ya. Selama makannya tidak berlebihan, daging lobster memberikan banyak manfaat kesehatan untuk kita. Salah satunya sebagai sumber protein. Kandungan protein daging lobster lebih tinggi loh dari daging ayam dan daging sapi. Protein kan baik untuk pertumbuhan kita semua. Wah, Aldi tertinggal nih. Kami sampai lupa.
Sepertinya kita sudah sampai di tempat tujuan, teman. Lihat nih pohon bambunya. Tinggi banget ya. Sesuai dengan perintah paman, kita harus ambil bambu yang lurus. Jadi harus dipilih dulu, teman. Jangan asal tebang. Kita tebang yang ini saja nih. Awas ya teman-teman, jangan terlalu dekat dengan parang. Oh iya, di desaku tidak sulit menemukan pohon bambu. Kita bisa menemukannya di kebun dekat rumah. Sudah putus nih bambunya. Ayo bantu tarik bambunya, teman-teman. Sip deh, bambu sudah mendarat. Aku potong dulu ya, supaya kita mudah membawanya pulang. Sudah selesai nih, teman. Yuk, kita bawa ke paman bambunya. Paman pasti sudah menunggu kedatangan kita nih. Tapi jangan terburu-buru membawanya. Jalanan sedikit licin, teman. Karena beberapa saat lalu baru saja hujan turun. Perlu waktu 30 menit berjalan kaki untuk tiba di rumah paman dengan kondisi jalan seperti ini. Harus melewati beberapa cukang atau jembatan untuk menyeberangi aliran sungai kecil. Hati-hati ya, jembatannya sedikit licin. Jangan sampai terpeleset. Walau sungainya kecil, airnya cukup deras tuh. Sekarang saatnya membantu paman. Ini dia yang aku maksud. Paman akan membuatkan kami tempat bermain di sekitar rumahnya. Tebak hayo, kira-kira apa yang akan kami buat? Hihihi. Iya, betul. Ayunan dari bambu. Aku bantu paman merakit ayunannya dulu deh. Pertama yang harus dipasang adalah tiang penyangga ayunannya. Semua bahannya terbuat dari bambu. 2 bambu berukuran besar ini ditempelkan kedua ujungnya, kemudian pasangkan bambu lainnya yang berfungsi sebagai pengunci. Nah, kalau sudah, tinggal pasangkan lagi tiang penyangga lainnya. Pastikan terpasang dengan sempurna, paman, supaya semua tiang ini bisa mengunci dengan erat. Lanjut, kita bantu Dimas menyiapkan ayunannya yuk. Tuh lihat, bambu yang sudah disiapkan Dimas tinggal diberikan lubang di kedua ujungnya. Tali pengikat yang aku siapkan ini juga terbuat dari bambu loh. Jadi, semua yang paman buat ini berbahan utama bambu. Sudah nih paman, yuk kita pasangkan ayunannya. Nah, tali bambu ini ternyata berfungsi menjadi pengikat untuk ayunan. Ikat yang erat ya paman. Jangan ragukan kekuatannya. Nih aku coba. Kuat kan? Ayo pasangkan lagi ayunan jenis lainnya paman. Teknik pemasangannya sama. Ayunan diikat menggunakan tali dari bambu. Sekarang tinggal pasangkan bambu lainnya untuk tempat duduk. Sip, jadi deh. Wah, asiknya punya mainan baru. Kamu mau coba juga, Dimas? Silakan coba. Gimana? Senang kan? Eits, masih ada satu lagi. Ayo Dimas, sekarang bantu Andreas dan Aldi merakitnya. Lubang kaliannya sudah pas. Tinggal pasangkan kedua bambunya sebagai penopang. Pastikan berdiri dengan tegak dan kokoh ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita angkat deh jungkat-jungkitnya. Pasangkan di atas kedua penopang tadi. Sip deh, sudah jadi. Gimana Aldi, Andreas? Asik kan? Jangan berebut, nanti bergantian saja ya.
Paman bilang sengaja membuatkan tempat bermain di sini supaya rumahnya selalu ramai. Kalau begitu, nanti aku undang teman-teman satu sekolah untuk bermain di sini deh, Paman, supaya lebih ramai. Hihihi. Ayo teman-teman, keluarkan tenaga kita. Dorong yang kuat. Sepertinya lawan kita bertenaga cukup kuat juga nih. Beberapa kali aku dan teman-teman kewalahan. Oh iya, kami sedang bermain jogol, teman. Satu tim terdiri dari 5 orang atau lebih. Kita beradu tenaga untuk mendorong tim lawan ke garis belakang atau keluar dari arena permainan. Siapa yang bisa melakukan itu, tim mendapat 1 nilai. Ya, tim aku kalah nih. Sepertinya kami kurang kompak. Woi, enak orang kudu marah renang, menang kita orang tuh terakhir main. Elah, siap tuh. Ayo bersiap, jangan sampai kalah lagi. Dalam permainan ini, selain mengandalkan tenaga, juga kekompakan anggota dalam tim. Tinggal dorong saja bambunya sekuat tenaga. Dan iya, berhasil. Kalau kita kompak, aku yakin pasti bisa menang. Ayo kita main lagi. Hei teman, siapa yang punya mainan dorongan obor seperti aku ini? Kami biasa menyebutnya motor colen atau motor obor. Jadi bisa sambil main, juga berfungsi sebagai obor untuk alat penerangan. Kami sebut ini motor karena terdapat roda di bawahnya. Hampir semua bahan motor colen terbuat dari bambu. Hanya rodanya saja dari batang kayu yang ditipiskan. Oh iya, sedikit cerita nih teman. Kakekku bilang sejak dulu motor colen biasa digunakan untuk keperluan dalam perjalanan saat menuju tempat mengaji. Jadi saat pulang malam hari, tidak perlu khawatir gelap di perjalanan. Kan ada motor colen. Walau sebagian besar wilayahku sudah terdapat aliran listrik, tapi tidak jarang aku dan teman-teman masih menggunakan motor colen. Habis ini aku kasih tahu teman-teman cara membuatnya ya. Siapa tahu bisa jadi mainan baru untuk teman di rumah. Saya orang ya ker nyen motor colen ya. Itu tuh kahiji ngaragaji. Oh, jadinya tah geus aweuna kieu tinggal rodana tuh. Lang, rodana geus jadi. Tah, rodana mah geus jadi ya tuh nya, buleutnya. Tinggal ngadebelan awina tuh. Tah, itu jangan dorong. Lang, ieu lang geus jadi. Tah, ieu teh jangan acak roda, ieu lawan basa eta garpu ieu teh. Garpu. Tah, ieu geus asup ya. Tinggal motong ieuna asna ya. Panjang teuing. Tah, ieu geus beres ya. Dia tinggal pasang doronganna ya. Tuh, jadi pan. Lang, ieu spakborna meh pantes. Oh, nya. Alus ieu kira. Tah, geus beres. Tah, geus kita urang teh tinggal ngisi minyak tanah ya. Elang ya.